Kami dari kelompok 2, di sini kami mengangkat isu tentang kerusakan hutan di Sumatera yang disebabkan oleh deforestasi hutan dan mengakibatkan banjir bandang. Izinkan kami memperkenalkan diri, nama saya Arini Nur Hanifah dengan NIM belakang 048. Nama saya Aulia Aisyah Aska dengan NIM belakang 040. Nama saya Farakonita Zakauha dengan NIM belakang 069. Saya Ida Najwa dengan NIM terakhir 041. Mia Aulia dengan NIM terakhir 042. Saya Gina Kalila dengan NIM 039. Nama saya Nurul Iza dengan NIM belakang 063. Nama saya Lijes Caslini dengan NIM terakhir 062. Nama saya Maria Aulia dengan NIM terakhir 058. Hutan di Sumatera dahulu dikenal sebagai benteng alami penahan air melalui akar-akar pohon yang mampu menyerap air hujan dan kestabilan tanah. Namun, ketika hutan banyak ditebang dan hilang, tanah kehilangan daya serapnya, sehingga saat hujan deras, banjir datang secara tiba-tiba. Air bercampur lumpur dan kayu menerjang pemukiman, merusak rumah serta lahan warga, dan meninggalkan banyak kerugian serta duka bagi masyarakat. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan, pertambangan, serta pembalakan liar menyebabkan pepohonan ditebang secara besar-besaran. Hilangnya tutupan pohon menyebabkan tanah menjadi gundul dan hilangnya daya serap air karena tidak tertopang lagi oleh akar-akar pohon. Akibatnya, air tidak lagi diserap oleh tanah dan langsung mengalir ke permukaan yang lebih rendah dengan kecepatan tinggi. Nah, dampak dari kondisi kerusakan hutan di Sumatera tersebut memicu terjadinya banjir bandang yang datang secara tiba-tiba dengan daya rusak yang besar. Dalam waktu singkat, rumah-rumah warga hancur, sawah tertimbun lumpur, serta akses jalan terputus, sehingga aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat lumpuh. Warga seringkali tidak memiliki cukup waktu untuk menyelamatkan harta benda, bahkan kehilangan sumber penghidupan. Akibatnya, banjir bandang tidak hanya menimbulkan kerugian besar, tapi juga meninggalkan duka mendalam serta ketidakpastian hidup bagi masyarakat yang terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini kami akan melakukan wawancara dengan dosen mata kuliah pengantar ilmu pertanian, yaitu Bapak Iwan. Pertanyaan pertama Bapak, dari perspektif akademik, bagaimana Bapak melihat pola dan arah deforestasi di lahan Sumatera ini? Dan dalam beberapa tahun terakhir gitu Pak, khususnya yang berkaitan dengan ekspansi pertanian. Bapak kan dosen pertanian gitu, jadi kalau dari pandangan pertanian dan kayak hubungannya sama meningkatkan resiko banjirnya gitu. Ya, prinsipnya ya, ketika hutan itu ditebang, terus diganti dengan komoditas pertanian, nah itu akan meningkatkan indeks erosivitas. Jadi artinya kemungkinan untuk erosi itu sangat tinggi. Contohnya misalnya diganti dengan sawit, hutan alam yang stratanya itu cukup beragam ya, itu bisa mencegah banjir ya, dengan cara menyerap curah hujan yang besar gitu kan, diserap masuk ke dalam tanah. Tapi kalau sawit misalnya, sawit itu jarak tanamnya cukup lebar gitu ya, sehingga banyak tanah yang kosong gitu kan, jadi air langsung mengalir karena ada runoff di situ, mengalir dan ketika mengalir curah hujan besar membawa material tanah, terjadilah banjir lumpur. Yang kedua misalnya kalau hutan itu ditebang, diambil kayunya, otomatis terjadi land clearing. Land clearing itu kosong gitu kan, si tanah itu ditebang semuanya bersih, terus sisa-sisa kayunya misalnya tidak dibuang atau disisakan gitu kan, akhirnya terbawa oleh arus banjir. Hutan dataran yang ada di dataran rendah itu udah habis. Nah, yang sisanya itu hutan dataran tinggi yang curam, nah, itu ditebang. Kalau hutan yang ada di dataran tinggi ditebang, hujan besar, si air akan meluncur dengan cepat, langsung ke bawah dengan cepat. Terjadilah arus yang sangat besar sehingga bisa membawa apapun material yang ada di situ. Lalu nih Pak, sejauh ini
Praktek pengelolaan dari kebijakan pertanian dari pemerintah ini, apakah telah mempertimbangkan aspek mitigasi bencana, terutama dalam menekankan dampak deforestasi yang berkontribusi pada banjir di Sumatera ini, Pak? Ya, tanggung jawab lingkungan itu yang pertama itu ada di tanggung jawab lingkungan yang terkait dengan hutan, ya, adanya di Kementerian Kehutanan. Yang kedua, Kementerian Lingkungan Hidup. Dan kaitannya yang paling kuat itu adalah Kementerian Pertanian, karena dia yang pertama mengizinkan pembukaan lahan untuk sawit. Kementerian Kehutanan juga, kalau menurut saya sih harus menghentikan izin ya konversi lahan dari hutan ke sawit. Hutan ke sawit. Karena meskipun sama-sama tumbuhan, ya tapi indeks erosivitasnya juga beda. Jadi tingkat erosi yang ditimbulkan oleh sawit itu lebih besar, sangat lebih besar dibandingkan dengan hutan alam. Sekretariat ya nanti ya banjir bandang yang ada sekarang itu ya yang keladinya bisa jadi sawit, yang kedua tambang, yang ketiga ya perusahaan kayu. Cukup segitu aja Bapak, terima kasih banyak sudah mau diwawancarai. Nah, teman-teman, jadi segitu saja wawancara kita bersama Bapak Iwan selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam perspektif Islam, Islam mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan alam dan juga bertanggung jawab penuh atas lingkungannya. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang memiliki arti, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Seperti yang sudah kita ketahui, di Pulau Sumatera terjadi banjir bandang akibat kerusakan hutan. Ini menjadi bukti nyata bahwa manusia mengabaikan perannya sebagai khalifah di muka bumi, yaitu menjaga, mengelola, dan juga melestarikan lingkungannya. Maka dari isu yang sudah kami angkat dapat disimpulkan solusi yang pertama adalah mencegah penambangan hutan ilegal, juga mengelola tata kelola lahan dengan baik. Dan itu di sisi pemerintah harus menekan hukum yang ketat akan perizinan perkebunan dan pertambangan yang dasari dari hutan, sehingga hutan itu dapat sesuai dengan fungsinya, yaitu menyerap air dan juga keseimbangan alam akan tetap terjaga. Nah, melanjutkan hal itu, hutan yang rusak perlu dilakukan rehabilitas dengan menanam kembali pohon secara berkelanjutan. Selain itu juga perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat agar mereka sadar bahwa merusak hutan sama saja mengabaikan tanggung jawab sebagai khalifah. Kesimpulannya adalah banjir bandang di Sumatera terjadi akibat kerusakan hutan karena alih fungsi lahan, pembalakan liar, dan juga pertambangan. Hilangnya hutan membuat air hujan tidak terserap dan mengalir deras, oleh karena itu akan merusak pemukiman warga. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya kebijakan yang tegas, penegakan hukum, rehabilitasi hutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Dan ini juga menuntut adanya peninjauan kembali dari sisi kebijakan ekonomi dan pertanian untuk memastikan bahwa eksploitasi lahan tidak mengabaikan mitigasi bencana. Dan dalam Islam, kerusakan hutan merupakan bentuk pengabaian amanah manusia untuk menjaga keseimbangan bumi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.